Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Kita bersyukur di bulan Desember ini sebentar lagi kita akan mengakhiri. Diam Sion, mama lagi apa? Duduk yang manis. Duduk Sion, duduk yang manis. Duduk. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Pada siang hari ini kita bersyukur kasih Tuhan begitu sempurna buat saya dan saudara. Bahkan sudah tidak terasa kita akan memasuki tahun 2022. Mari saudara, kita mau hidup lebih dekat, mencari wajah Tuhan dan memberikan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Katakan, terima kasih Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, kasih pasti mengampuni, kasih saling memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Kasih-Mu Tuhan. Oh, ajarilah kami ini saling mengasihi. Amin. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Oh, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Oh, kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Kasih-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu mengajarkanku. Oh Tuhan, untuk lebih mengasihi-Mu, mencintai-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami.
Ajarilah kami Tuhan untuk mengasihi tanpa batas, tanpa syarat. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, agar hamba boleh menyampaikan isi firman-Mu, isi hati-Mu Tuhan, supaya boleh berkenan bagi kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada siang hari ini berkat-Mu luar biasa. Dan biarlah Engkau yang membuka hati, pikiran kami, telinga kami untuk menerima sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, siang hari ini kita akan belajar dan sharing firman Tuhan mengenai belajar mengasihi. Ya saudara, mari kita membuka di 1 Korintus 13 ayat 1 dan sampai ayatnya yang kelima, yang berbunyi demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedetik pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, bahkan ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin, saudara. Puji nama Tuhan, saya diingatkan, bahkan saya belajar lewat ayat ini yang mengatakan bahwa kasih, ya saudara. Mungkin saudara pernah mendengar kata kasih ya, waktu kecil mungkin saudara sekolah minggu dikasih tahu tentang kasih, atau mungkin saat di lingkup keluarga saudara dikatakan untuk belajar kasih, atau mungkin di komsel atau dimanapun hal-hal rohani yang saudara pernah dengar ya. Di sini mengatakan bahwa kasih itu dalam konteks seperti apa sih gitu ya. Kita mengertinya seperti apa sih? Apakah kita mengungkapkan kasih itu dengan kita mengasihi orang yang mengasihi kita saja, atau kita mengasihi orang yang baik terhadap kita saja ya? Kasih itu di sini Tuhan berkata bahwa kasih itu tidak memandang siapapun itu orangnya ya saudara. Bahkan ya, ketika kita itu bisa sampai mempunyai ya bahasa, semua bahasa manusia atau bahasa malaikat ya, kita itu dalam arti bahasa manusia, bahasa malaikat, walaupun kita ini ya ke gereja, kita ini bisa berbahasa roh gitu ya, mungkin yang diurapi gitu ya, kita pelayanan yang sangat mungkin di gereja kita tuh sangat terhormat gitu ya saudara. Tetapi ya, ketika kita keluar dari gereja atau kita keluar dari lingkup komsel, kita tidak menunjukkan kasih Tuhan ya. Di sini Alkitab loh yang bilang bahwa kita sama seperti apa saudara? Kita sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing ya saudara. Dalam arti bahwa percuma ya saudara, ketika kita ke gereja ya, kita pelayanan, kita aktivis ya, kita ini bisa bahasa roh, pokoknya dipakailah ya di gereja gitu, benar-benar nama kita harum gitu ya. Tetapi kita keluar dari gereja, kita tidak bisa memancarkan kasih itu terus menerus, maka firman Tuhan sama aja ya. Kalau bahasa Indonesia omong kosong ya, omong kosong tuh nggak ada apa-apanya. Dia baik mah cuma di gereja, tetapi di luar lupa ya, haleluya gitu, haleluya ya, haleluya ya. Jadi
Di sini firman Tuhan sudah jelas bahwa ketika kita hidup hidup di dalam Tuhan, itu tidak ada kata saya di gereja saya baik saja tetapi di luar saya tidak baik. Tidak ya saudara. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, di gereja maupun di lingkungan kita harus memanjatkan kasih Tuhan ya saudara. Ya, kita memperlakukan, mungkin kita punya usaha, kita memperlakukan karyawan kita dengan manusiawi ya, kita menunjukkan bahwa ada kasih Tuhan ya. Kita melakukan orang yang mungkin bukan orang kaya ya, bukan orang yang terpandang, tapi kita menghargai, mengasihi. Itu juga adalah wujud kasih kita ya, yang bukan hanya terpancar di gereja saja, tetapi di luar juga saudara. Karena apa? Sekalipun kita punya karunia untuk bernubuat ya, bahkan kita bisa mendoakan, kita hebat ya. Tetapi kalau kita ya memiliki iman yang sempurna tetapi kita punya iman, walaupun kita punya iman ya saudara, di sini kan memperjelas kita sudah percaya bahwa Tuhan itu juru selamat, penolong, memberikan mujizat, tetapi ya di sini katakan lagi, ketika kita punya iman yang besar tetapi kita tidak punya kasih, ya tidak ada gunanya saudara. Jadi kalau punya iman, saudara punya kasih. Saudara beriman, suami saya berubah, tetapi saudara tidak menunjukkan kasih saudara kepada suami saudara. Apakah ada mujizat? Saudara tidak berguna. Di sini firman Tuhan loh yang bilang bahwa kalau punya iman harus punya kasih ya. Ketika kita tidak bisa mengampuni, tapi kita berharap orang itu berubah, tapi kita tidak punya kasih, kita tidak punya menunjukkan bahwa ada kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, sama saja tidak berguna saudara ya. Dan sekalipun kita ini suka memberi ya, di sini ayat 3 membagi-bagikan segala sesuatu yang ada, bahkan menyerahkan, mungkin kita sudah menyerahkan tubuh kita, tetapi kita belum punya kasih. Nah, diingatkan lagi, belum punya kasih, belum memaafkan, belum mengampuni, belum beres ini hati ya, sama saja tidak ada faedahnya ya. Karena apa? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ya tidak cemburu dalam arti kita melihat orang lain sukses kita cemburu, kita melihat orang lain diberkati kita cemburu, kok dia diberkati saya tidak diberkati. Nah, itu juga termasuk bahwa cemburu ya. Karena kasih itu ketika kita melihat orang lain diberkati, apa yang sudah lakukan? Ya, kita berdoa buat orang tua, puji Tuhan, kita ikut senang ya saudara, kita ikut senang ya, kita berdoa supaya berkatnya langgeng ya. Ketika kita merasakan kebahagiaan orang lain, otomatis kebahagiaan itu akan datang dengan ikhlas ya kepada kita juga. Tetapi kalau kasih kita pura-pura ya udahlah, kita ikutan aja gitu ya, tidak ada faedahnya ya. Bahkan kasih itu benar-benar harus murni dari hati. Saudara mau belajar ya, saya dan saudara mau belajar supaya kita memiliki kasih yang yang murni ya, kasih yang tidak pura-pura juga ya, kasih yang lemah lembut, sabar ya, yang tidak cemburu ya, yang sopannya. Orang yang sopan itu adalah orang yang memancarkan kasih, yang tidak mencari keuntungan diri sendiri ya. Dalam arti aku mau untung nih, gimana caranya bisnis saya untung, saya mau menjatuhkan tuh orang itu supaya orang itu jatuh, saya untung ya kak, customernya pergi ke saya, beli ke saya. Bukan seperti itu saudara. Karena kasih tidak menguntungkan diri sendiri ya. Kalau bisa kita support, ketika kita support usaha teman kita, mungkin usahanya sama-sama jualan baju, sama-sama jualan tas ya, mungkin orang yang sama-sama jualan itu sahabat kita, atau mungkin teman gereja kita, teman kerja kita, ayo kita support sama-sama ya. Dengan kita mensupport, otomatis kita juga sedang membantu diri kita ya. Dari dari kesulitan saudara. Karena ketika kita memudahkan urusan orang lain, maka Tuhan juga akan memudahkan urusan kita. Otomatis itu sudah otomatis bahwa kita sedang
berusaha juga untuk keluar dari kesulitan. Bagaimana kita bisa keluar dari kesulitan? Yaitu kita memudahkan ya. Bagaimana kita mau diperlakukan dengan baik, perlakukan orang lain dengan baik juga. Bagaimana kita mau dimaafkan? Bagaimana kita mau diterima? Kita harus menerima orang lain dulu, baru kita bisa diterima ya. Hidup itu ada hubungan timbal baliknya ya saudara. Apa yang saudara tabur, saudara akan tuai. Saudara tabur kebaikan, saudara tabur kasih, saudara tabur memaafkan, mengampuni, maka itu juga yang saudara dapatkan ya saudara. Ketika hidup mungkin kita akan diperhadapkan orang-orang yang tiba-tiba baik, tiba-tiba baik, terus tiba-tiba juga tidak baik ya saudara. Di situ berarti kita diajarkan bahwa mengasihi itu tanpa syarat ya saudara. Kalau kita mengasihi orang baik mah gampang ya, tapi ketika kita mengasihi orang yang tidak baik ya, kita benci sekali sama dia. Tapi Tuhan bilang kasihi ya. Bagaimana saudara respon saudara? Ya, wah Tuhan nggak bisa. Saya nggak bisa mengampuni dia, mengasihi dia. Dia tuh sudah menyakiti saya. Saya pokoknya tidak mau mengampuni. Ya, ada yang seperti itu dulu. Saya pernah seperti itu saudara. Apakah itu membuat saya menjadi lebih baik? Tidak. Saya akan menjadi orang yang pendendam. Saya akan menjadi orang yang menyimpan kesalahan orang lain. Padahal di sini sudah bilang firman Tuhan, jangan kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain ya saudara. Saya jadi menyimpan kesalahan orang lain, saya jadi mudah tersinggung karena saya nggak punya kasih. Ya, saya nggak punya kasih karena saya tidak bisa mengampuni. Saudara, kalau saudara tidak bisa mengampuni, itu dampaknya bukan cuma orang itu saja, tetapi juga kepada sekitar kita, kepada suami kita, kepada anak kita, kepada orang tua, kepada keluarga kita. Itu akan berdampak saudara, bahkan tidak akan ada damai sejahtera. Tapi kalau kita melepaskan pengampunan, melepaskan kasih, di situ ada pelepasan, ada kasih. Nah di situ ada mujizat, ya ada hidup baru. Saudara akan hidup lebih enak, lebih lega saudara. Memang tidak mudah untuk melepaskan, untuk mengampuni, tetapi akan lebih sulit juga saudara ya. Hidup saudara akan tersiksa, akan terpenjara. Karena apa? Saudara belum melepaskan. Untuk itu saya mau mengundang saudara untuk ayo kita mau mengasihi. Apapun itu kasihilah dan berdoalah. Minta Tuhan untuk berikan kekuatan, kemampuan untuk melewati. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Kami boleh diingatkan bahwa kami harus mengasihi, mengampuni tanpa syarat. Dan kami boleh Tuhan membawa hidup kami untuk menyenangkan hati Engkau. Ajarilah kami untuk mengasihi dan mengampuni. Yang kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu siang hari ini. Berkati kami hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Menebus kami. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.